Polisi resmi menahan Rizik Syihab yang menjadi tersangka kasus kerumunan. Rizik menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam, penyidik melakukan penahanan kepada Rizik Syihab. Hal ini sebagai tindakan pencegahan agar tersangka tidak melarikan diri dan sekaligus melancarkan proses pemeriksaan. Penyidik akan melakukan penahanan selama 20 hari atau sampai 31 Desember. Pihak Rizik mengatakan akan kooperatif selama proses pemeriksaan dan membuktikan bahwa Rizik adalah warga yang taat hukum. Jangan diborgol hati kami. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari kasus kerumunan tersebut, kita terhubung dengan Felmi Lobela dan juru kamera Veriska Immanuel dari Polda Metro Jaya. Felmi, apakah Rizik Syihab akan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini? Ya, pasca pihak dari Polda Metro Jaya menahan tersangka dari kasus pelanggaran protokol kesehatan atau tepatnya ini kerumunan, Rizik Syihab, memang belum ada kembali jadwal pemeriksaan lanjutan pasca ditetapkannya Rizik Syihab sebagai tersangka kemarin pada hari Sabtu 12 Desember 2020, di mana memang pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab ini hadir pada Sabtu kemarin untuk menjalani pemeriksaan lebih dari 12 jam dan keluar pada malam tadi Sabtu 12 Desember 2020. Dalam penetapannya sebagai tersangka, Rizik Syihab kemudian ditetapkan atau dijerat dengan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga pasal 216 KUHP, di mana untuk pasal 160 KUHP sendiri ini diketahui dengan pasal tindak pidana penghasutan dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Sementara untuk pasal 216 KUHP ini juga menjerat Rizik dengan ancaman penjara paling lama 4 bulan. Dan melihat hal ini memang tim hukum dari atau kuasa hukum dari Rizik Syihab, tepatnya dari FPI sendiri menyatakan keberatan, di mana tim kuasa hukum Rizik dalam hal ini Aziz Yanuar ini mengaku keberatan Rizik dijerat dengan 2 pasal tersebut, di mana akan mengajukan gugatan pra peradilan terkait dengan kasus ini. Dan juga dari pihak Mabes Polri sendiri, dalam hal ini Kadif Humas Mabes Polri Argo Yuwono menyatakan bahwa alasan penahanan dari Rizik Syihab sendiri terdapat 2 alasan, yaitu baik itu alasan subjektif maupun alasan objektif, di mana alasan subjektif agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan untuk alasan objektif sendiri, yakni karena Rizik sebagai tersangka diancam dengan hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Dan dipastikan saat ini Rizik Syihab ditahan selama 20 hari ke depan, atau tepatnya sampai tanggal 31 Desember 2020, tepatnya di rutan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Anggita. Ya, Felmi, lalu bagaimana dengan 5 orang tersangka lainnya? Apakah mereka akan menyerahkan diri atau justru polisi akan melakukan penangkapan terhadap mereka? Ditetapkan sebagai tersangka, ini menurut informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa memang dari 5 orang tersangka saat ini dipastikan 3 tersangka ini tengah diperiksa penyidik dan dipastikan telah diperiksa sejak malam tadi. Hal ini memang dikonfirmasi langsung oleh pihak dari tim kuasa hukum Rizik Syihab yang juga menyatakan bahwa 3 orang tersangka ini telah menyerahkan diri pada Sabtu 12 Desember kemarin. Namun memang tim kuasa hukum dari Rizik Syihab enggan untuk memberitahukan lebih lanjut atau lebih detail terkait 3 tersangka ini siapa saja dari 5 tersangka yang telah ditetapkan, atau tidak ingin membeberkan terkait dengan identitas dari 3 tersangka yang telah diperiksa malam tadi. Dan terkait dengan hal itu juga 5 orang tersangka ini dijerat dengan menggunakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan dan berisikan ancaman penjara 1 tahun.
Diketahui bahwa maksud kami Rizik Syihab sendiri ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu karena mengadakan acara yang bersamaan dengan acara Maulid Nabi dan diancam dengan 2 pasal yang telah kami sebutkan tadi dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Anggita. Terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Felmi Laubela dan juru kamera Feriska Emmanuel dari Polda Metro Jaya.